Bismillah, Assalamualaikum. Masih bersama Fakta Sejarah dalam puasa hari ke-14 dengan cerita dari Om Ras dari tanah Kalimantan yang berjudul Noni, si wanita Malang, korban laki-laki Mokondo. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Bismillah. "Ayo, cepat mah, aku sudah tidak sabar lagi," ujar seorang anak laki-laki berusia 10 tahunan seraya menarik tangan ibunya. Ya, hari itu keluarga kecil yang terdiri dari 4 orang tersebut akan pindah rumah ke rumah baru mereka. 4 orang dalam keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anaknya. Kita panggil saja nama si ayah Pak Fahri, kisaran usia 35 tahunan. Si ibu bernama Desi, kisaran usia 30 tahunan. Anak pertama mereka sebut saja namanya Vendra, usia 10 tahun. Dan anak kedua mereka bernama Salsa, yang usianya baru menginjak 8 tahun. Kurang lebih 12 tahun mereka berumah tangga. Dan selama 12 tahun itulah mereka tinggal mengontrak di sebuah rumah yang berada di tengah kota kabupaten. Baru tahun inilah keinginan mereka mempunyai rumah sendiri tercapai. Semua barang-barang mereka baru saja selesai dinaikkan ke atas truk yang mereka sewa untuk pindahan hari itu. Dan ketiga orang yang diminta untuk membantu pindahan pun sudah bersiap berangkat menuju ke rumah baru Pak Fahri dan Bu Desi. Truk itu mengikuti mobil milik Pak Fahri dari belakang. Dan di dalam mobil terlihat keceriaan anak-anaknya Pak Fahri mewarnai perjalanan mereka menuju ke rumah baru. Singkat cerita, setelah 2 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai di depan sebuah rumah. Rumah bergaya klasik, khas bangunan rumah pada zaman dahulu. Rumah itu tinggi dan tangganya terbuat dari kayu ulin. Pelataran rumahnya lebar, dan ketika pintu dibuka, terlihat sebuah ruangan lumayan besar yang nantinya akan digunakan sebagai ruang tamu sekaligus ruang keluarga. Lalu, ada pintu yang hanya dipasangi gorden sebagai pengganti daun pintu untuk menyekat antara ruangan tersebut dengan lorong kamar. Ada 2 kamar tidur bersebelahan dan 1 kamar tidur lainnya berseberangan dengan kedua kamar tidur tersebut. Jadi, dalam rumah itu memiliki 3 kamar tidur. Dan setelah melewati lorong kamar tersebut, ada pintu lagi. Barulah setelah melewati pintu itu ada bagian dapur dan ada kamar mandi serta WC yang terpisah. 1 ruangan kamar mandi, 1 lagi ruangan untuk WC. Walau bagian luarnya masih terlihat klasik, namun di dalam rumah itu sudah didekorasi dengan lebih kekinian, desain interior kekinian. Selain memang masih bagus, rumah itu juga terbilang cukup murah. Jauh lebih murah bila dibandingkan dengan rumah-rumah lain yang pernah mereka minati sebelumnya. Mereka merasa beruntung karena bisa membeli rumah tersebut. Selain besar, rumah itu juga terletak di desa yang masih asri dengan pemandangan sangat memanjakan mata. "Wah, rumahnya bagus. Ada tangganya lagi," ujar Vendra sambil turun naik dari tangga tersebut. Salsa pun sama senangnya dengan Vendra. Mereka berlarian ke sana kemari sambil terus tertawa. Sementara Pak Fahri dan Bu Desi ikut menurunkan barang-barang milik mereka dari truk. Di kiri kanan rumah itu hanya terlihat lahan kosong yang diberi pagar bambu oleh pemiliknya. Dan di sebelah lahan kosong itu ada rumah. Di sini suasananya tenang dan tak terlalu banyak kendaraan. Jadi, sangat bagus untuk kamu dan kandunganmu, ujar Pak Fahri pada Bu Desi yang sedang beristirahat sambil memperhatikan anak-anaknya bermain. Bu Desi mengangguk sambil tersenyum. Sekitar 1 jam lebih, semua barang-barang milik mereka yang berada di dalam truk pun sudah berhasil dipindahkan ke dalam rumah. Setelah menerima amplop dari Pak Fahri, ketiga orang yang membantu pindahan itu pun pulang. Tinggallah mereka berempat di rumah tersebut. "Kayak apa kakak-kanakan sekolah? Bagaimana anak-anak sekolah?" tanya Bu Desi malam itu. "Bu hanya pakai sepeda aja, parak aja juga sekolahnya,"
Biar mereka naik sepeda saja. Sekolahnya dekat kok. Jadi kamu tidak perlu mengantarnya. Apalagi jalanannya tidak beraspal begini. Aku takut terjadi sesuatu pada kandunganmu, ujar Pak Fahri seraya mengelus perut Bu Desi yang masih belum terlalu besar itu. Oh inggih, ai, amun kaitu. Ya sudah kalau begitu, aku nurut saja sama kamu, ucap Bu Desi kepada Pak Fahri. Sementara itu, suara jangkrik mulai menghiasi malam itu. Malam pertama mereka menghuni rumah tersebut, tak ada yang aneh. Semua berjalan normal. Keesokan harinya, Pak Fahri sudah bersiap dengan gergaji dan palu di tangannya. Ia berjalan ke arah pohon besar di depan rumah tersebut, bukan untuk menebang, melainkan ia ingin membuatkan ayunan di cabang pohon besar itu untuk anak-anak kesayangannya. Setelah ayunan selesai dibuat, Vendra dan Salsa langsung bermain di ayunan tersebut. Sebenarnya, aku ingin berbelanja hari ini. Aku mau masak, dan nanti mau aku bagi-bagikan ke tetangga terdekat kita itu. Sekalian mau kenalan. Biar nanti aku ada temennya, kalau kamu sudah pergi kerja, ujar Bu Desi pada Pak Fahri yang sedang minum teh dingin di teras rumah. Baiklah, nanti kita sekalian jalan-jalan di sekitar desa ya. Cari warung dan sekalian ke rumah Pak Kades. Bu Desi mengangguk. Dan sekitar pukul 9, mereka pun menaiki mobil untuk berkeliling desa. Menurut Bu Desi, orang-orang di desa tersebut sangat ramah. Hingga tibalah mereka di toko yang berada di depan sebuah rumah. Toko itu cukup besar, dan sepertinya yang dijual pun lengkap. Ada sembako, ada sayur mayur, dan juga daging ayam, serta ikan yang ditaruh di dalam box styrofoam. Dan warung itu merupakan milik istri Pak Kades. Sebenarnya saat membeli rumah yang mereka tempati sekarang, Pak Fahri sudah pernah bersilaturahmi ke rumah Pak Kades ini. Dan sekarang Pak Fahri mengajak anak dan istrinya untuk dikenalkan dengan keluarga Pak Kades, sekaligus untuk meminta izin tinggal di desa tersebut. Pak Kades dan istrinya ini luar biasa baiknya. Mereka memperlakukan keluarga Pak Fahri seperti keluarga sendiri. Hanya saja, rumah Pak Kades ini lumayan jauh jaraknya dari rumah Pak Fahri. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan datang saja kemari ya, pesan Pak Kades pada Pak Fahri dan Bu Desi saat mereka berpamitan untuk pulang. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Pak Kades dan istrinya mengangguk. Mereka tersenyum sambil melambaikan tangan kala mobil yang dikendarai Pak Fahri meninggalkan halaman mereka. Baik sekali Pak Kades dan istrinya itu ya. Aku jadi betah belanja di sana, ujar Bu Desi seraya memasukkan makanan yang baru saja dimasak ke dalam beberapa piring. Setelah semuanya selesai, Bu Desi pun meminta tolong pada suaminya untuk membawakan sebagian piring-piring itu ke rumah tetangga yang paling dekat dengan rumah mereka. Bu Desi dan Pak Fahri pergi ke rumah sebelah kanan lebih dulu, dan di sana mereka disambut baik oleh seorang wanita parubaya yang kita sebut saja namanya Bu Imas. Bu Imas ini merupakan seorang janda. Anaknya ada 4, yang paling tua berusia 25 tahun, dan katanya sedang merantau ke Pulau Jawa. Pulangnya 1 tahun sekali. Sementara anak keduanya baru lulus SMA, anak ketiga masih sekolah SMP, dan anak keempat baru berusia 10 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Lalu setelah berkenalan dengan Bu Imas, mereka pun pergi lagi ke rumah tetangga yang berada di sebelah kiri. Tapi rupanya tidak ada siapa-siapa di rumah itu. Pintunya juga digembok dari luar. Pak Fahri dan Bu Desi kemudian pulang dengan membawa piring berisi makanan tersebut kembali ke rumah. Malam harinya, saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketuk oleh seseorang. Ketika dibuka, rupanya yang datang adalah Bu Imas. Beliau membawa keranjang rotan kecil berisi buah jeruk. Ini jeruk untuk kalian. Tadi saya dari kebun, ambil ya. Ini jeruknya manis kok, ujar Bu Imas sembari tersenyum.
Wah, terima kasih banyak Bu. Kebetulan saya lagi ngidam jeruk, kata Bu Desi tersenyum seraya menerima keranjang jeruk tersebut. Kamu hamil? Tanya Bu Imas dengan raut wajah yang tak bisa diartikan. Bu Desi yang melihat perubahan pada raut wajah Bu Imas pun menjadi deg-degan. Iya Bu, saya lagi hamil, baru 4 bulan. Wah, masih wangi-wanginya itu. Jangan terlalu sering keluar rumah. Kalau sudah jam 5, usahakan jangan keluar rumah. Dan kalian khususnya kamu Des, jangan dekat-dekat sama Bu Harum itu ya, ujar Bu Imas. Bu Harum siapa Bu? Tanya Pak Fahri. Itu loh, tetangga kita yang sebelah kiri rumah kalian. Memangnya kenapa Bu? Tanya Bu Desi. Bu Imas terdiam sejenak, lalu kemudian menggeleng. Saya tidak bisa kasih tahu. Tapi demi keselamatan kalian, ikuti saja yang saya katakan tadi. Pak Fahri dan Bu Desi mengangguk sambil tersenyum kecut. Iya Bu. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Jangan lupa, pintunya dikunci, ujar Bu Imas. Kada baik Acil Imas tuh binanya. Sepertinya Bu Imas itu kurang baik. Bisa menghasut orang begitu. Sama tetangga masa musuhan, ujar Pak Fahri ketika mereka sudah berada di dalam rumah. Bu Desi diam saja. Ia asyik membuka kulit jeruk yang diberikan oleh Bu Imas tadi. Jangan terlalu dekat sama Bu Imas ya. Takutnya membawa pengaruh buruk untukmu, ujar Pak Fahri lagi. Iya. Di lain hari, pagi itu Bu Desi sedang menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. Vendra dan Salsa sudah bersiap dengan memakai seragam sekolah dasar. Sementara Pak Fahri sedang minum kopi di teras rumah. Panggil Abah, kita sarapan dulu, suruh Bu Desi pada anak sulungnya, Vendra. Mereka menikmati sarapan pagi itu dengan sesekali bercanda. Setelahnya Pak Fahri pun mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Bu Desi yang sendirian di rumah itu pun mulai beberes, mencuci piring, menyapu dan mengepel lantai. Namun saat sedang mengepel lantai, Bu Desi sedikit kebingungan dengan munculnya bekas jejak kaki di lantai yang baru saja ia pel. Karena lantai rumah itu bukan keramik, jadi bekas tapak kaki tersebut terlihat jelas ketika papan yang masih basah itu ada yang menginjaknya. Yang jelas itu bukan jejak kaki Bu Desi, karena Bu Desi mengepel dengan bergerak mundur, bukan maju. Namun saat itu Bu Desi tidak terlalu memikirkannya. Ia masih terlihat biasa-biasa saja menanggapi jejak kaki misterius yang tiba-tiba saja muncul di lantai basah tersebut. Berpindah pada Pak Fahri. Setelah mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, ia pun mampir ke rumah Pak Kades. Bu, sebenarnya saya ingin minta tolong, tapi aduh gimana ya, saya kurang enak ngomongnya sama ibu, takut merepotkan, ucap Pak Fahri. Wah, kamu ini jangan sungkan-sungkan begitu. Ngomong saja kalau memang butuh bantuan. Kami akan bantu sebisa kami. Jadi begini Bu, 3 hari lagi saya kan mau berangkat kerja ke Kalimantan Tengah. Saya kan kerja di tambang, pulangnya 3 bulan sekali. Itu pun jatah cutinya cuma 2 minggu. Terus istri saya itu lagi hamil Bu, 4 bulanan. Kandungannya sedikit bermasalah. Makanya saya melarang dia untuk pergi-pergi naik motor atau sepeda, bawa-bawa barang. Jadi kalau ibu tidak keberatan, apa ibu mau untuk mengantarkan barang belanjaan untuk istri saya nanti dari sini ke rumah kami? Oh, tentu tidak masalah. Mau tiap hari pun akan tetap saya antarkan. Saya kira apa tadi? Ternyata itu. Tenang saja, tidak usah dipikirkan. Nanti kalau ada apa-apa, bilang saja ke saya atau suami saya. Kami pasti bantu. Pak Fahri mengangguk. Ia menghela nafas lega. Satu masalah sudah beres sekarang, pikirnya. Di tempat lain, Bu Desi sedang duduk-duduk santai di teras ketika Bu Imas datang membawa daun nanas dan ranting pohon jeruk
yang masih ada durinya. "Ada apa ini, Bu?" tanya Bu Desi. "Tidak ada apa-apa. Cuma ini saya bawakan daun nanas dan ranting jeruk nipis. Nanti ditaruh di atas pintu untuk penangkal kuyang supaya tidak masuk ke dalam rumah. Bagaimanapun juga kamu ini kan sedang hamil muda. Baunya wangi dan bisa mengundang makhluk halus," jawab Bu Imas. Bu Desi tersenyum kecut mendengar perkataan Bu Imas. Ia sendiri percaya dengan adanya sosok kuyang. Tapi suaminya, Pak Fahri, pasti tidak akan suka kalau rumahnya dipasangi benda-benda seperti itu. "Oh begitu ya, terima kasih ya Bu, nanti saya pasang." "Iya." Kemudian Bu Imas pun pamit untuk pulang. Dan tidak lama setelahnya, Pak Fahri datang. "Apa ini?" tanya Pak Fahri saat melihat ada ranting jeruk nipis dan daun nanas. "Dikasih Bu Imas, katanya untuk menangkal kuyang," jawab Bu Desi. "Cukup berdoa sama Tuhan. Gak perlulah pakai yang beginian. Banyak-banyakin sampah saja." "Anggap saja ini bentuk ikhtiar. Gak ada salahnya ikhtiar kan? Lagi pula ini tujuannya juga baik kok. Apa salahnya dilakukan saja? Toh cuma tinggal pasang," kata Bu Desi. Ya sudahlah, terserah kamu saja," ujar Pak Fahri mengalah. Tak terasa tibalah hari di mana Pak Fahri akan berangkat ke Kalimantan Tengah untuk kembali bekerja. Bu Desi memeluk erat suaminya itu, seakan tak mau ditinggal pergi. "Nanti aku telepon ya," ujar Pak Fahri seraya melepaskan pelukan istrinya itu. "Hati-hati di jalan, jangan ngebut," pesan Bu Desi. Pak Fahri tersenyum lalu mengangguk. Bu Desi melambaikan tangan kala mobil yang dikendarai oleh Pak Fahri mulai meninggalkan halaman rumah. Seketika suasana rumah terasa sepi dan hening. Bu Desi menutup pintu rumah sebelum melanjutkan pekerjaannya. Dan setelah tugas rumahnya selesai, Bu Desi pun memutuskan untuk beristirahat. Saat sedang menonton televisi, tiba-tiba terdengar suara orang yang memanggil Bu Desi dari luar rumah. Dengan perasaan malas, akhirnya Bu Desi pun beranjak. Ketika pintu dibuka, terlihat seorang perempuan paruh baya, bertubuh kurus memakai pakaian hitam lusuh. Wajahnya pucat dan memakai selendang di lehernya. "Maaf, Ibu cari siapa ya?" tanya Bu Desi. "Saya pemilik rumah di sebelah situ. Baru pulang dari rumah anak saya di desa lain. Kebetulan saya lihat rumah ini sudah ada yang menempati. Jadi saya kemari untuk sekedar menyapa tetangga baru." "Oh iya, Bu Harum kan ya?" ujar Bu Desi ramah. "Benar sekali, sudah tahu nama saya ternyata." "Iya Bu, dikasih tahu Bu Imas," kata Bu Desi. Bu Harum tertawa kecil. "Mari masuk dulu Bu Harum, ngobrol-ngobrol di dalam," ajak Bu Desi. "Kapan-kapan saja ya. Saya mau pulang dulu, mau beberes. Pasti di rumah sudah penuh debu karena ditinggal lama," tolak Bu Harum halus, masih dengan bibir tersenyum. Namun matanya lekat menatap ke atas pintu rumah Bu Desi. "Oh ya sudah Bu, nanti kalau tidak sibuk mainlah kemari. Kebetulan saya sendirian di rumah," ujar Bu Desi balas tersenyum. Setelah Bu Harum pergi, Bu Desi pun kembali menutup pintu rumahnya. Ia kembali rebahan di depan TV hingga tanpa disadari Bu Desi ketiduran. Dan dalam tidurnya itu, Bu Desi bermimpi. Ia melihat seorang perempuan sedang menggali tanah di bawah pohon besar yang ada di depan rumah Bu Desi. Entah apa yang dicarinya. Yang pasti perempuan itu terus saja menggali tanah tersebut dengan kedua tangannya, hingga kuku tangan perempuan itu mulai terlepas dan mengeluarkan darah. Dalam mimpi itu, Bu Desi semakin mendekat pada perempuan tersebut, hingga tiba-tiba perempuan itu menoleh ke arah Bu Desi sambil berkata, "Berikan anakku." Bu Desi terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Setelah merasa sedikit tenang, Bu Desi pun lantas beranjak untuk menuju ke dapur. Ia membasuh wajahnya dengan air, kemudian membuat teh hangat, lalu membawa secangkir teh itu ke teras rumah. Ia duduk di sana sambil menunggu Vendra
dan Salsa pulang dari sekolah. Singkatnya, malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, Bu Desi membereskan piring-piring kotor, sementara kedua anaknya menonton TV. Saat sedang mencuci piring kotor itu, Bu Desi dikagetkan dengan suara keras di jendela dapur. Suara benturan itu terdengar beberapa kali. Bu Desi berdiri diam sambil terus memperhatikan jendela dapurnya, berharap kalau suara itu hanya disebabkan oleh angin. Tiba-tiba, Bu Desi merasa telinga kirinya seperti ditiup oleh seseorang yang seketika membuatnya menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di situ selain dirinya sendiri. Perasaan tak karuan mulai ia rasakan saat itu. Akhirnya Bu Desi berlari, dan sambil berlari Bu Desi memanggil-manggil nama anak-anaknya. "Vendra, Salsa!" panggil Bu Desi pada anak-anaknya yang saat itu sedang asyik menonton TV. "Iya mah, ada apa?" tanya Vendra seraya melihat ke arah Bu Desi yang baru sampai di ruangan tersebut. Bu Desi menggeleng. Ia tak ingin menceritakan apapun pada kedua anaknya, karena kalau sampai anak-anaknya tahu, itu hanya akan membuat anak-anaknya ketakutan. "Kalian belum tidur?" tanya Bu Desi mencoba agar terlihat tenang di hadapan anak-anaknya. "Belum mah, besok kan tanggal merah. Jadi gak apa-apa kan kalau kami nonton TV dulu?" Bu Desi mengangguk. "Iya, gak apa-apa." Dan akhirnya Bu Desi pun ikut menonton TV bersama anak-anaknya. Perasaan takut yang ia rasakan pun perlahan-lahan mulai berkurang. "Ma, Vendra tidur duluan ya," ucap si sulung seraya beranjak berdiri. Ia mengusap perut mamanya dan mencium pipi sang mama, diikuti juga oleh Salsa. Setelah kedua anaknya masuk ke dalam kamar mereka masing-masing, tinggallah Bu Desi sendirian di ruangan itu dengan ditemani TV yang masih menyala. Saat sedang menonton TV itulah Bu Desi kembali mengalami hal aneh. Ia mendengar suara keributan di luar rumah. Awalnya Bu Desi pikir itu merupakan suara orang-orang yang sedang ronda malam. Tapi anehnya, setelah beberapa menit, suara itu tidak juga menghilang. Akhirnya karena penasaran dengan apa yang dilakukan orang-orang itu di luar, Bu Desi pun mencoba untuk mengintip melalui celah di pintu. Anehnya lagi, ia sama sekali tidak melihat siapapun berada di luar rumah. Dan seketika itu juga, suara-suara tadi menghilang. Bu Desi terdiam. Ia langsung beranjak dan lantas mematikan TV. Ia berlari kecil untuk masuk ke dalam kamar. Dan setelah berada di dalam kamar, Bu Desi menutupi tubuhnya dengan selimut. Malam pun berlalu. Pagi harinya, Bu Desi kedatangan Bu Kades yang ternyata membawa sayur mayur beserta ikan dan daging ayam yang masih segar. "Wah, Bu Kades, maaf merepotkan ya Bu," ucap Bu Desi sembari membantu Bu Kades menurunkan barang belanjaan. "Tidak apa-apa Bu, lagian kan juga Ibu belinya di saya. Masa saya nggak mau mengantarkan untuk pelanggan?" kata Bu Kades tersenyum. "Terima kasih banyak Bu. Bu Kades ini benar-benar baik sekali orangnya." "Hah, Bu Desi bisa aja bikin saya besar kepala," ujar Bu Kades menanggapi pujian yang dilontarkan oleh Bu Desi dengan candaan. "Oh iya Bu, semalam aman kan?" tanya Bu Kades tiba-tiba. "Hah, aman gimana Bu?" "Itu, maksud saya, nggak ada kejadian aneh kan?" tanya Bu Kades berbisik. Bu Desi terdiam. Ia menatap Bu Kades tanpa berkedip, seolah tatapannya itu memberikan kode tentang hal-hal aneh yang semalam ia alami pada Bu Kades. Akhirnya, dengan sedikit terbata-bata, Bu Desi pun menceritakan kejadian yang ia alami semalam. "Bu, sebenarnya saya itu sudah dari kemarin ingin cerita, tapi saya takut dibilang lamis, lantih, terlalu banyak omong." Lantih itu terlalu banyak omong atau suka mengarang cerita ya, membocorkan cerita yang tidak seharusnya diketahui orang. Itu namanya lamis atau lantih. "Apa itu Bu?" tanya Bu Desi. "Jadi, rumah yang Ibu tinggali ini dulu punya cerita kelam Bu.
Saya juga dengar cerita ini dari almarhumah nenek saya. Kebetulan kakaknya nenek saya itu merupakan teman dekat dari anak pemilik pertama rumah ini. Mereka berdua dekat sekali, Bu. Kemana-mana selalu berdua. Barang-barang yang mereka miliki pun selalu sama. Katanya mereka itu seperti saudara kembar. Tapi persahabatan keduanya itu akhirnya renggang ketika ada satu orang laki-laki yang mulai masuk ke kehidupan Noni. Kita sebut saja begitu namanya ya, Bu, Noni. Soalnya saya takut nyebut nama aslinya. Bukan tanpa alasan, kakaknya nenek saya itu tidak suka dengan laki-laki yang dekat dengan Noni. Karena laki-laki itu pemabuk, suka main perempuan, berjudi, hutangnya di mana-mana. Dan yang lebih parahnya, dia itu suka memanfaatkan Noni untuk dimintai uangnya. Kalau Noni tidak mau menuruti perintahnya, Noni akan diancam dan disakiti. Kakaknya nenek saya itu, Bu, sudah berkali-kali menyuruh Noni agar menjauhi laki-laki tersebut. Tapi Noni ini tetap tidak mau. Dia benar-benar cinta mati sama laki-laki itu. Ya memang kata almarhum nenek saya, laki-laki itu katanya ganteng, Bu. Sementara Noni biasa-biasa saja. Mungkin itu kali ya, Bu, alasan Noni tidak mau keluar dari hubungan yang tidak sehat itu. Nah, di suatu hari, Noni ini hamil. Dulu kata almarhumah nenek saya, kalau ada yang hamil di luar nikah itu dampaknya besar sekali. Dia akan dikucilkan dan tidak diterima di masyarakat lagi. Beda sama sekarang ya, Bu. Kalau sekarang kan enak, tinggal nikah, terus masalahnya beres. Nah, waktu keluarga Noni tahu kalau dia hamil, saat itu katanya Noni dipukuli, diajar habis-habisan. Dia sampai diusir dari rumah dan tidak diakui sebagai anak lagi. Lalu, ketika Noni meminta tanggung jawab pada laki-laki ganteng itu, laki-laki itu malah mengajukan syarat. Kalau Noni ingin menikah dengannya, katanya Noni harus memberikan uang, rumah, dan tanah untuknya sebagai bayaran menikahi Noni. Tapi setelah dia tahu kalau Noni ternyata diusir dari rumah oleh orang tuanya, bahkan sampai tidak diakui anak lagi, bukannya kasihan, laki-laki itu justru memutuskan hubungannya dengan Noni dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Noni. Saat itu yang masih setia di samping Noni adalah kakaknya nenek saya itu. Beliau tahu semua cerita kehidupan Noni, karena cuma beliau dan keluarga kamilah yang masih menerima Noni dengan tangan terbuka pada saat itu. Noni diajak pulang ke rumah dan diperlakukan layaknya keluarga. Hingga pada suatu hari, Noni menghilang dari rumah. Dan saat kakaknya nenek saya mencarinya, ternyata Noni sudah ditemukan meninggal tergantung tepat di pohon depan rumah ini. Cerita Bu Kades. Bu Desi terdiam. Ia menyimak cerita itu dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan, antara sedih dan marah campur aduk tak karuan. Setelah Noni bunuh diri di pohon itu, pohon tersebut jadi angker. Dari dulu banyak orang yang diganggu saat lewat di depan rumah ini. Nah, itu hanya gangguan di luar ya, Bu. Belum lagi gangguan yang terjadi di dalam rumah. Lebih menyeramkan lagi, Bu. Bahkan orang tua Noni sendiri pun sampai tidak betah tinggal di rumah ini. Rumah lalu dijual, dan kebetulan yang membeli rumah ini sepasang suami istri. Istrinya juga sedang hamil saat itu. Ini cerita dari nenek saya ya, Bu. Konon katanya, istrinya itu sering sekali diganggu setiap malam, sampai tidak bisa tidur. Mulai dari suara, hingga penampakannya langsung. Wujudnya perempuan, Bu. Kata orang yang pernah lihat sendiri penampakannya di pohon itu sih, sosok tersebut wajahnya mirip sekali dengan Noni. Saya jadi merinding, Bu. Ceritain kisah itu di rumah ini. Setelah mengalami banyak gangguan itu, tiba-tiba kejadian yang memilukan terjadi, Bu. Istri pemilik kedua rumah ini meninggal gantung diri juga tepat di dalam kamar rumah ini, Bu. Loh, kenapa istrinya enggak cerita ke suaminya sih, Bu, kalau dapat gangguan seperti itu? Mungkin andai cerita, si suami mau untuk membawa istrinya pindah.
Jadi kenapa malah bunuh diri? Tanya Bu Desi. Itulah Bu, kematian istrinya tersebut membuat penyesalan teramat sangat pada suaminya. Karena suaminya ini tidak pernah sekalipun mempercayai istrinya. Suaminya ini termasuk orang yang bebal, keras kepala kalau dikasih tahu. Kalau dia belum pernah merasakannya, dia tidak akan percaya. Nah, jadi selama mereka tinggal di rumah itu, yang terus-terusan mengalami teror tersebut hanya istrinya saja Bu. Kalau suaminya tidak pernah sekalipun. Tapi ketika istrinya sudah meninggal, suaminya ini pun akhirnya mengalami juga gangguan di luar nalar, seperti yang dialami oleh istrinya itu. Dan dia hanya sanggup bertahan dengan teror itu selama 1 minggu. Hingga akhirnya dia menjual rumah itu. Saat ingin menjual rumah itulah dia menceritakan semuanya pada orang-orang, termasuk pada keluarga kami, tentang apa yang mereka alami selama tinggal di rumah ini. Dia juga tak henti-hentinya menyatakan penyesalannya karena sudah tidak mempercayai istrinya dulu. Cerita dari pemilik rumah ini selalu sama Bu. Akhirnya mereka pindah karena tidak kuat dengan teror yang terus-terusan terjadi. Tapi saya berharap semoga keluarga Bu Desi tetap aman tinggal di rumah ini ya Bu. Oh ya, kalau bisa, saran saya rumah ini diadakan pengajian Bu, supaya suasananya lebih aman lagi, ujar Bu Kades mengakhiri ceritanya. Iya Bu, rencananya memang saya ingin melakukan pengajian. Nanti tolong dibantu ya, karena saya belum terlalu mengenal warga di sini Bu. Kenalan saya yang paling dekat cuma Bu Kades, Bu Imas, sama itu tuh Bu Harum. Itu pun sama Bu Harum cuma sekali bertemu, kata Bu Desi sambil tersenyum. Namun berbeda dengan raut wajah Bu Kades setelah mendengar nama Bu Harum. Ia terlihat kaget. Ini saya kasih tahu ya Bu, tapi terserah Ibu saja, mau percaya atau tidak. Kata orang-orang, Bu Harum itu kuyang Bu. Makanya dia selalu memakai selendang di lehernya untuk menutupi tanda melingkar itu. Jadi kalau bisa, jangan terlalu dekat Bu, apalagi dalam kondisi Bu Desi sekarang ini. Oh iya, itu siapa yang ngasih ranting jeruk nipis dan daun nanas? Bu Imas yang ngasih Bu. Oh bagus itu Bu. Kalau di sini ranting jeruk nipis dan daun nanas atau batang yang berduri-duri itu memang untuk menangkal kuyang. Kuyang tidak berani masuk kalau ada duri-duri seperti itu. Bu Desi mengangguk. Ia terdiam untuk beberapa saat. Pantas saja Bu Harum tidak mau masuk saat diajak masuk, pikir Bu Desi. Ya sudah ya Bu, saya pulang dulu. Tadi warung saya tutup soalnya, jadi ini mau buka warung dulu saya. Oh ya, kalau untuk pengajian nanti, Bu Desi berkabar saja sama saya, biar saya yang jemput para warga, ujar Bu Kades berpamitan. Baik Bu, terima kasih. Maaf sudah merepotkan ya Bu. Bu Kades tersenyum dan setelah itu Bu Kades pergi. Bu Desi pun masuk ke dalam rumah. Vendra dan Salsa masih menonton TV sambil bermain. Lalu Bu Desi pun membawa bahan makanan yang tadi Bu Kades antar menuju ke dapur. Saat Bu Desi sedang menyusun bahan makanan itu ke dalam kulkas, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang menangis dari dalam kamar mandi. Tolong jangan mengganggu. Saya di sini tidak bermaksud untuk mengusikmu. Kalau kamu ingin tinggal di sini, silahkan. Tapi jangan mengganggu ya. Kita tinggal bersama, ucap Bu Desi pelan. Dan anehnya, setelah Bu Desi berkata seperti itu, suara orang menangis dari dalam kamar mandi itu pun menghilang. Bu Desi menghela nafas lega, lalu kemudian melanjutkan pekerjaannya. Malam itu, setelah menyuruh anak-anaknya untuk tidur lebih awal, Bu Desi duduk sendirian di depan TV sambil menikmati camilannya. Hingga tanpa disadari, Bu Desi ketiduran di depan TV. Namun, dalam tidurnya itu, Bu Desi memimpikan perempuan yang sama dengan yang pernah hadir di mimpinya kemarin. Bedanya perempuan itu sekarang terlihat lebih bersih, dan ia tersenyum pada Bu Desi sambil mengelus-elus perut Bu Desi. Anakmu buat aku saja ya, ujar perempuan itu masih dengan bibir tersenyum. Di dalam mimpi itu,
Bu Desi langsung menolak. Ia juga menepis tangan perempuan itu yang masih terus mengelus perutnya. Tiba-tiba, raut wajah perempuan itu mendadak berubah. Senyum ramahnya berganti dengan seringai mengerikan. Penampilannya yang semula bersih, seketika menjadi berantakan dan kotor. Rambut panjangnya menggumpal. Matanya yang melotot terus menatap Bu Desi. "Berikan anak itu!" Teriaknya membuat telinga Bu Desi berdengung. Bu Desi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Untung cuman mimpi, batin Bu Desi. Setelah menenangkan perasaannya, Bu Desi beranjak dan mematikan TV. Lalu kemudian ia berjalan ke arah kamarnya. Tiba-tiba Bu Desi teringat akan cerita Bu Kades tentang seorang ibu hamil yang melakukan bundir di kamar rumah itu. Cukup lama Bu Desi berdiri diam di depan pintu kamarnya. Ia terlihat ragu-ragu untuk masuk, dan di tengah keraguannya itu, Bu Desi merasa seperti ada tangan yang mengelus perutnya. Karena takut, Bu Desi langsung masuk ke dalam kamarnya. Ia menyelimuti seluruh tubuhnya hingga hanya menyisakan bagian kepala yang berada di luar selimut. Anehnya, ketika berada di dalam kamar itu, Bu Desi sama sekali tidak pernah mengalami mimpi buruk ataupun gangguan-gangguan di luar nalar. Malam semakin larut. Bu Desi akhirnya tertidur setelah hampir 1 jam terjaga. Bu Desi kembali bermimpi. Dalam mimpinya itu, Bu Desi melihat seorang perempuan sebayanya mengenakan daster berwarna kuning muda dengan perut yang buncit seperti orang yang sedang mengandung. Wanita itu tersenyum padanya sambil mengelus perutnya sendiri. "Andai aku bisa bertahan waktu itu, mungkin anakku akan tumbuh besar, dan sekarang aku pasti sudah memiliki cucu seusiamu," ujar wanita itu lembut. "Selama kamu berada di dalam kamar ini, aku berjanji akan menjagamu dan anakmu. Tapi aku hanya bisa menjagamu saat kau berada di dalam kamar ini saja ya, karena hanya kamar inilah wilayahku, dan dia tidak bisa memasuki wilayahku ini. Aku tidak jahat seperti dia," lanjut si wanita. Kamu siapa?" tanya Bu Desi. "Kamu sudah pernah mendengar kisah tentangku. Itu artinya kamu sudah tahu siapa aku." Bu Desi terdiam, lalu mimpi itu pun buyar. Bu Desi terbangun setelah mendengar pintu kamarnya digedor dengan sangat keras oleh Vendra yang terus-menerus memanggil Bu Desi. Saat pintu terbuka, Vendra langsung memeluk ibunya sambil menangis. Tangannya terluka dan penuh darah. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Bu Desi panik melihat darah yang keluar dari tangan Vendra. Salsa menyerangku dengan pisau. Untungnya aku berhasil menahan pisau itu, tapi tanganku terluka." "Sekarang Salsa di mana?" tanya Bu Desi. Aku nggak tahu, Ma. Aku nggak tahu," isak Vendra. Bu Desi yakin Salsa pasti kerasukan, karena tidak mungkin kalau Salsa berani hampir menusuk Vendra dengan pisau. Padahal selama ini Salsa dikenal sebagai anak yang takut darah dan sangat menyayangi orang tua dan saudaranya. Jadi sangat tidak mungkin Salsa yang tidak ada masalah apapun itu menyerang Vendra dengan tiba-tiba. Bu Desi langsung keluar dari kamar untuk mencari keberadaan Salsa yang tidak diketahui kemana. Pintu kamar Salsa dibuka, namun tidak ada siapa-siapa. Pintu kamar Vendra juga dibuka, dan di sana juga tidak ada siapa-siapa. Pintu rumah pun masih dalam keadaan terkunci. "Kemana Salsa, Sandra?" tanya Bu Desi panik, takut kalau terjadi sesuatu pada anak perempuannya itu. "Nggak tahu, Ma. Tadi pas dia gedor-gedor kamar Vendra bukain pintu. Tapi tiba-tiba dia nyerang Vendra, Ma. Dia ketawa-tawa. Vendra takut, terus Vendra lari ke kamar Mama. Vendra nggak tahu Salsa kemana sekarang." Akhirnya Bu Desi memutuskan untuk mencari Salsa keluar rumah. Diikuti Vendra yang terus meringis, menahan sakit pada luka di tangannya. "Ma, itu Salsa, Ma," tunjuk Vendra ke arah cabang pohon besar di depan rumah. "Astaga Salsa, turun Nak. Kenapa kamu manjat pohon malam-malam begini, Nak?" Salsa seperti tak menghiraukan perkataan Bu Desi.
Ia masih duduk di cabang pohon itu sambil berjuntai. "Tolong lepaskan anakku," ujar Bu Desi. "Kau pilih berikan anak ini atau janin yang ada di dalam perutmu?" ujar Salsa dengan suara berat. "Tidak, aku mohon jangan ambil anak-anakku," isak Bu Desi. "Kalau begitu akan kubunuh anakmu ini." Jangan Salsa, jangan, aku mohon," teriak Bu Desi histeris. Dalam kondisi seperti itu akhirnya Bu Desi harus merelakan janin yang ia kandung untuk menyelamatkan Salsa. Walau itu sangat berat, namun Bu Desi tidak punya pilihan lain. Ia harus menyelamatkan Salsa. Mendengar itu semua, Vendra pun berlari untuk mengambil sepedanya. Ia mengayuh sepedanya sekencang mungkin agar cepat sampai di rumah Pak Kades. Tangannya yang sakit tidak lagi ia hiraukan. Yang terpenting baginya saat itu adalah meminta pertolongan pada orang-orang agar ibu dan Salsa bisa selamat. Singkat cerita, akhirnya Vendra sampai di rumah Pak Kades. Dengan tubuh gemetar, ia menggedor-gedor pintu rumah Pak Kades. Dan setelah beberapa saat, pintu rumah pun akhirnya dibuka. Terlihat Pak Kades keluar dengan hanya mengenakan celana pendek dan baju kaos putih. "Loh, Vendra, ngapain malam-malam di sini, Nak?" tanya Pak Kades. Mama, tolong mama saya, Pak, tolong, Pak." "Hah? Mamamu kenapa?" tanya Pak Kades. Namun belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kades, tubuh Vendra jatuh ke lantai. Ia tak sadarkan diri. Dan saat itu juga Pak Kades bersama beberapa orang warga beramai-ramai ke rumah Bu Desi. Dan ketika mereka sampai di sana, terlihat Salsa dan Bu Desi sudah terbaring di dekat pohon itu dalam kondisi tak sadarkan diri. Darah membanjiri bagian kaki Bu Desi. Ya, malam itu Bu Desi keguguran. Ia kehilangan calon anak ketiganya. Sementara Vendra masih berada di rumah Pak Kades untuk diobati lukanya. Salsa dibawa oleh Pak Kades ke rumahnya, dan Bu Desi dilarikan ke rumah sakit dengan ditemani oleh Bu Imas. Untungnya saat itu keadaan Bu Desi masih baik-baik saja. Namun setelah ia siuman itu, Bu Desi terlihat seperti orang linglung. Ia tampak berbeda. Di sisi lain, oleh Pak Kades, rumah Bu Desi pun akhirnya dibersihkan dari hal-hal buruk dengan bantuan seseorang yang kita sebut saja Abah Udin. Dan pohon di depan rumah itu pun juga akan ditebang oleh Pak Kades. Tentunya dengan seizin Bu Desi juga, selaku pemilik tanah dan rumah tersebut. Dan setelah Bu Desi pulang, pengajian pun diadakan di rumah itu. Anak perempuanmu itu bukan tujuan utamanya. Yang dia incar adalah janin di dalam perutmu. Tapi saat kamu berada di dalam kamar ini, sosok jin yang menyerupai almarhumah Jumar Sinah itu tidak bisa masuk. Karena di dalam kamar ini ada sosok lain. Sosok ini baik. Dia menjagamu dan anak-anakmu. Makanya saat melakukan pembersihan, aku tidak mengusirnya, ujar Abah Udin. Sekarang, insya Allah, sosok jin yang menyerupai almarhumah itu tidak akan mengganggu kalian lagi. Karena pohon yang merupakan sarang sosok itu sudah ditebang, lanjut Abah Udin. Bu Desi mengangguk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Terlalu banyak beban pikirannya saat itu. Apalagi suaminya masih belum mengetahui kejadian yang ia alami itu. Karena tempat Pak Fahri bekerja itu susah sinyal. Tidak mudah untuk menelponnya. Kecuali kalau Pak Fahri yang menelpon lebih dulu. Itu pun Pak Fahri harus mencari wilayah yang tinggi dulu untuk mendapatkan sinyal. 3 hari setelah kepulangan Bu Desi ke rumah itu dari rumah sakit, ia sudah tidak pernah lagi mengalami kejadian aneh. Semuanya kini aman dan tenang. Namun, perasaan bersalah dan penyesalan di hati Bu Desi membuatnya tidak bisa tenang. Dan malam itu, Bu Desi memutuskan untuk bunuh diri dengan cara menggantung dirinya di dalam kamar tersebut. Namun baru saja memasukkan kepalanya pada tali berbentuk O itu, tiba-tiba sosok seorang wanita yang beberapa hari lalu pernah muncul di mimpinya menampakkan diri tepat di hadapan Bu Desi. Jangan gegabah mengambil keputusan. Penyesalan itu tidak akan hilang walaupun kau sudah mati. Itulah yang aku rasakan saat ini,
banyak yang sudah mati sepertiku, menginginkan hidup kembali. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Kamu tidak sepenuhnya salah. Jalanilah hidupmu dan kirimkan doa untuk anakmu itu. Aku yakin dia juga bangga telah menyelamatkan saudaranya, ujar wanita itu. Lalu kemudian wanita itu menghilang, dan seiring dengan menghilangnya perempuan itu, Bu Desi menangis sejadi-jadinya. Akhirnya Bu Desi pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan langsung meminta pengampunan pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang baru saja akan ia lakukan. Singkatnya, seminggu telah berlalu. Bu Desi menerima panggilan telepon dari suaminya yang mengatakan baru saja ada kesempatan untuk menelpon. Di situ, Bu Desi menangis histeris. Ia menceritakan semua yang telah terjadi pada suaminya. Berkali-kali Bu Desi meminta maaf pada Pak Fahri, namun Pak Fahri sedikit pun tidak menyalahkan istrinya. Ia justru khawatir dengan keselamatan Bu Desi dan menawarkan untuk pindah dari rumah tersebut. Namun Bu Desi tidak ingin bersikap egois hingga menyusahkan suaminya, dan ia tetap memilih untuk bertahan tinggal di rumah itu. Karena setelah pohon itu ditebang, gangguan-gangguan di luar nalar pun sudah tidak pernah muncul lagi. Dan sekarang pengajian di rumah Bu Desi pun selalu rutin dilakukan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah yang dituliskan oleh Om Ras dari Tanah Kalimantan. Fakta sejarah, mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam pengucapan bahasa Banjar ya. Ya, ingin belajar saja supaya bisa menguasai bahasa Banjar ya. Mohon maaf ya kalau salah ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Fakta sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga puasa di hari ke-14 ini lancar ya. Dan di hari seterusnya juga lancar sampai hari kemenangan. Semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.